sekalian berhalal bihalal ini, sekaligus sertai pernyataan maaf, mohon maaf lahir dan batin. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya pelaksana tugas Bupati Bone Bolango meresmikan Kecamatan Pinogo sebagai Kecamatan Definitif. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi bantuan subsidi yang masuk baru masuk kecamatan masih induk wakapu panggil Jepang masuk SPJ ini ya pilih tahangian do ini ya aturannya ada tua Terus itu ini melaksanakan pilkada. Jadi para hutan dengan saya perlu tanggul masjid SPJ ini ya nomor paling node kata tu oleh yang bantu. ini beras apa ini? Mengkong Kak. Benih pering mengkong. Ya. Apa namanya? Mengkong Kak. Ada lagi 2,5 ton. Ini sayur. Ini juga. Tinggal yang ucap karena baru pada tadi minta bilangnya dulu. Ya, ekspedisi Pinogo ini kita buat dalam rangka mengenalkan Pinogo ke halayak ramai, terutama kepada mereka para pengambil kebijakan di Jakarta, bahwa ada sebuah daerah yang terisolir, terpencil, jaraknya dari ibu kota kabupaten 60 km, bukan soal panjangnya, tapi medannya yang sungguh berat, tidak ada jalan kan? Apa yang Anda lalui kemarin, tadi malam sebenarnya bukan jalan. Ya. Nah, kalau itu diserahkan kepada pemerintah daerah untuk membangunnya, tentu kita nggak mampu. Ya, harus ada perlakuan khusus, apakah dari Kementerian PU atau dari PDT untuk membangun Pinogo ini. Yang kedua, Pinogo ini juga kaya akan flora, faunanya. Ya. Nah, ini harus diangkat, ya, dikenalkan supaya ada juga perlakuan khusus. Kemudian potensi-potensi pertanian di sini, Anda lihat, ada kemungkinan bisa kita cetak sawah sampai 3.000 hektar. Apalagi kalau itu menjadi padi organik, luar biasa kan. Kemudian ada kakao, coklat, ada kopra, ada kopi, ada cengkih, tapi semua akhirnya membusuk, ya, nggak bisa dijual, nggak ada harganya karena tidak ada jalan. Anda tahu, saya aja harus ke sini harus nyewa heli untuk datang ke sini. Kalau jalan kaki sekitar 13 jam. Mengenai pengembangan untuk pariwisata, kita lihat ini Pinogo ini pariwisatanya cukup menjanjikan ya. Ya. Ini menurut saya ini pariwisata yang sangat kompleks. Mungkin kalau Anda mau, kita bisa bikin ekstrem sport, olahraga ekstrem. Bagaimana menaklukkan Pinogo dengan naik sepeda, MTB, sepeda gunung, ya, atau ikut kano, atau apa namanya itu perahu apa, menyusuri sungai itu kan. Nah, kemudian bisa masuk ke dalam hutan, ya. Karena Anda melihat mungkin ada makaka nigra, tarsisius, ada monyet Sulawesi ada di sini, ada di Taman Nasional Nani Wartabone di wilayah Pinogo ini. Pemda Bone Bolango sudah ada rencana untuk itu? Kita ada rencana ke depan, tapi tentu tidak boleh parsial. Ini harus melibatkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya, Kementerian Pendidikan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan untuk mengeksploitasi sehingga ini menjadi daya tarik bagi masyarakat umum. Pak Bupati, untuk target pembangunan jalan Pinogo dan Pulau Bolo itu targetnya berapa tahun? Saya nggak berani memberi target yang jelas. Ini akan kita kerjakan secara bertahap dari tahun ke tahun. Tapi tentu saja tidak boleh hanya diserahkan pada pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten tidak sanggup. Makanya kita bikin ini ekspedisi Pinogo dalam rangka itu juga, menarik perhatian publik
terutama para pengambil kebijakan agar ada perlakuan khusus untuk penyelesaian pembangunan jalan di Pinogu ini. Kita tahun ini hanya mampu menyiapkan 2 miliar. Ya. Sementara kalau dari sisi hitungan sipil itu sekitar hampir 100 M baru bisa selesai jalan ini. Nah, tapi dari persetujuan dari Kementerian Kehutanan hanya lebarnya hanya 1,5 meter ya Pak Sekda ya, dan itu mungkin dengan 20 sampai 30 miliar bisa kita selesaikan insya Allah. Sekali lagi saya minta pemerintah provinsi, Kementerian PU, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian harus ikut bertanggung jawab untuk membangun Pinogu ini. Oke, sip. Harapan kedepannya tentang Ya, kita berharap tentu masyarakat Pinogu tidak merasa sendiri ya, bahwa ada saudara-saudaranya. Pemerintah daerah ikut memperhatikan dengan sungguh-sungguh keberadaan Pinogu ini. Ya, terima kasih. Ini ringan sekali. Gimana untuk sekarang? Jakarta. Ini diundang nih dia. Di Solo Jakarta. Televisi? Ya. Maras tahu.
Kami bantu. Oke, golongan darahnya apa ya? 91. Hal pertama sekalian pengukuhan pemerintahan. Oke Pak, mengenai pengukuhan pemerintahan baru serta dengan ekspedisi Pinogu ini tanggapan Pak? Memang ekspedisi Pinogu ini kita laksanakan sebagai bagian yang pertama kita ingin mengeksplor bahwa sesungguhnya Pinogu ini adalah, kalau dalam bahasa Gorontalo adalah Tiombulo atau Lohlontalo. Jadi nenek moyangnya Gorontalo itu konon kabarnya itu berasal dari Pinogu. Nah, ini yang kita coba eksplor, kemudian termasuk keragaman dan kekayaan potensi sumber daya alam di sini. Pinogu yang cukup besar. Pinogu terkenal dengan kopi Pinogunya, dengan palanya, dengan berbagai komoditas lain. Ini akan kita coba eksplor. Dan yang berikut, kita ingin ekspedisi Pinogu ini akan menggugah seluruh stakeholder, seluruh elemen, bukan hanya di lingkup pemerintahan atau masyarakat Bone Bolango, tapi juga di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Ingin kita gugah bahwa Pinogu ini adalah milik kita, milik bersama yang harus kita bangun dan harus kita kembangkan. Jadi kita ingin bahwa Pinogu ke depan tidak lagi dalam posisi keterpencilan atau keterisolasian dia dari daerah-daerah lain. Ini yang akan kita angkat sebagai bagian dari ekspedisi Pinogu ini. Ini ekspedisi keberapa, Bapak? Ini adalah yang pertama kali yang kita lakukan. Memang sudah ada sebelumnya, tapi itu adalah yang ekspedisi yang kita lakukan. Tapi kali ini adalah bagian yang kita harapkan akan menjadi bagian yang akan lebih banyak menggugah semangat kita. Banyak tugas-tugas besar yang harus kita lakukan untuk Pinogu ini. Apakah pertama berkaitan dengan tuntutan masyarakat bahwa mereka ingin menjadi satu kecamatan definitif. Kemudian mereka ingin Jalan Tulabolo Pinogu sebagai penyangga utama mobilitas barang, orang dan jasa mereka. Mereka ingin harus segera. Kata mereka ini harga mati. Jadi mereka tidak ingin mereka terisolasi hanya karena persoalan infrastruktur jalan. Kapan rencana pembangunan proyek jalan akan dimulai? Mulai tahun ini, di dalam APBD tahun ini kita sudah anggarkan. Nah, untuk pelaksanaan kita akan melaksanakan setelah Ramadan, insya Allah, dengan melakukan kolaborasi dengan TNI. Jadi ada karya bakti TNI untuk bersama-sama membangun jalan. Tentunya membangun jalan ini tidak sekaligus karena cukup panjang, kurang lebih 42 km dengan kondisi geografi dan medan yang sangat, tentu dengan dana 2, 3, 4 miliar tidak cukup. Ya, memang dalam prediksi kami kebutuhan anggaran untuk membangun jalan Tulabolo Pinogu ini kurang lebih 40 miliar. Nah, kita harapkan itu bukan hanya peran dari pemerintah kabupaten, kita harap juga ada peran dari pemerintah provinsi, pemerintah nasional. Oleh karena itu program-program PNPM, PIP atau program padat karya melalui departemen itu kita akan kolaborasikan di dalam program dengan satu tujuan, kita arahkan ke pembangunan jalan Tulabolo Pinogu. Kembali ke ekspedisi Pinogu, ini ekspedisi Pinogu persiapannya berapa lama, Pak? Sepertinya kurang maksimal, artinya dalam pelaksanaan. Ya, memang untuk ekspedisi Pinogu ini kita telah berupaya maksimal untuk mencoba melibatkan semua, tapi
target kita akan berupaya optimal. Memang apa yang kita rencanakan dengan keterlibatan berbagai elemen memang belum optimal dengan berbagai macam kondisi dan kendala, tapi mudah-mudahan ini tidak menjadi penghalang. Paling tidak ini sebagai langkah awal, starting point kita ke depan untuk ini menjadi pemicu kita untuk memperhatikan wilayah Pinogo. Oleh karena itu kami juga berharap dari teman-teman dari Bako Surtana, Lembaga Pengetahuan Indonesia, atau dari media yang punya peran strategis di dalam mengekspos wilayah Pinogo ini akan memberikan peran besar di dalam pengembangan wilayah Pinogo juga. Bapak, sejauh ini anggaran yang tersedia berapa? Khusus untuk jalan memang tahun ini kita baru mengalokasikan 2 miliar, tapi ada beberapa program-program lain yang akan kita integrasikan ke dalam pengembangan jalan ini. Ada dari PNPM Mandiri, PNPM Integrasi, kemudian juga ada dari PPIP, kemudian ada juga program padat karya dari Kementerian Sosial. Ini kita arahkan, kita akan berbagi coupling, mana wilayah yang akan jalan yang akan diblok merupakan kawasan disupport oleh APBD atau melalui PNPM, melalui PPIP, atau melalui program padat karya. Yang jelas untuk membangun jalan Tulabolo Pinogo 1-2 tahun itu yang jelas sangat hal yang tidak mungkin, karena kondisinya sangat besar, sangat berat, dan biaya transportasi, kemahalan konstruksinya juga cukup, dengan biaya transportasi material yang cukup berat. Ini juga sangat mempengaruhi. Tapi paling tidak ini langkah awal bahwa kita harus mulai hari ini, dan kita targetkan paling tidak 2016, paling tidak sudah lebih dari setengah untuk jalan ini kita bisa wujudkan. Kita tidak, memang untuk pengembangan pariwisata, memang Pinogo ini kalau dalam desain tata ruang kami, Pinogo ini pertama dia merupakan punya keterpaduan dengan Taman Nasional. Nah, ini termasuk punya potensi untuk wisata alam, termasuk di sini juga ada beberapa spesies yang unik, dan juga tapi memang masih sangat terbatas. Para wisatawan yang masih lebih banyak fokus kepada penelitian untuk mencoba menjadikan ini sebagai salah satu objek wisata. Kemarin kita juga sudah dibantu oleh teman-teman dari Universitas Gadjah Mada. Ada beberapa teman-teman mahasiswa dari UGM melakukan KKN tematik, dan kami sangat mengapresiasi mereka itu ternyata membuat satu desain wisata alam untuk kawasan Taman Nasional. Ini saya pikir, dan pemerintah daerah ini menjadikan ini sebagai masukan dan akan kita jadikan acuan di dalam perencanaan kita ke depan. Menyangkut anggaran, apakah dimungkinkan juga dialokasikan dalam APBN Bapak atau APBD provinsi? Sehingga itu yang jelas kami berharap besar, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah. Di tingkat provinsi kami berharap jalan Tulabolo Pinogo akan menjadi jalan strategis provinsi. Memang dari aspek status jalan ini adalah kewenangan kita, tapi kita berharap ini melalui penetapan ini sebagai jalan strategis yang punya kepentingan tidak hanya semata-mata untuk Bone Bolango, untuk semua pihak, ini akan menjadi